Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bersukacita, dan yang lebih penting lagi juga siap untuk belajar. Ya, kamu sedang mengisi hari-harimu dengan aneka kegiatan untuk mengembangkan segala potensi yang kamu miliki. Halo Kesia, sudah lama Bu Guru tidak melihat Kesia ini. Wow, terima kasih Kesia sudah bergabung kembali. Ya, Bu Guru harap kalau ada kesulitan-kesulitan untuk dapat bergabung, segera dikomunikasikan sehingga kami mengetahui apa yang menjadi persoalan. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut ke dalam proses pembelajaran, kita akan mulai pembelajaran kita dengan doa pembuka. Dan doa pembuka itu nanti akan dipimpin oleh teman kita Moses. Ya, hari ini Rabu 1 September 2021. Kita masih di bab yang pertama, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah, dan sudah memasuki tema bagian E, iman dan kebersamaan dalam jemaat. Mari kita buka dengan doa. Silakan Moses. Bu Marcel dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami semua yang menengadahkan hati untuk mengangkat pujian dan syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hadirlah, ya Tuhan, dalam hati kami, agar dapat menimba pengetahuan iman pada hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jajalah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam Dalam nama Bapa Bapa dan dan Putra Putra dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Moses yang sudah membuka perjumpaan kita dengan doa, sehingga kita bisa berharap seluruh proses pembelajaran kita pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai iman Kristiani, di mana iman Kristiani yang menjadi ciri khasnya adalah pada pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai puncak pewahyuan Allah dan juga menjadi pemenuhan janji Allah dan juga menjadi sumber iman yang utama bagi para pengikut-pengikutnya. Nah, hari ini kita ke tema berikutnya, jadi bagaimana orang yang beriman kepada Yesus itu mewujudkan imannya di dalam membangun persekutuan. Nah, ini kita masih di dalam KD yang kedua, masih sama dengan yang minggu lalu. Kemudian ini adalah indikator yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Siapakah yang mau membantu Bu Guru membacakan indikator ini? Mario Junifer. Bu, saya izin vaksinasi. Oke. Siapa bersedia membantu Bu Guru membacakan indikator? Saya, Bu. Siapa itu? Joel, Bu. Ya, oh Joel. Silahkan Joel. Terima kasih untuk kesediaannya. Menunjukkan rasa syukur dengan selalu mengikuti perayaan Ekaristi sebagai wujud beriman Kristiani. Beribadah bersama di dalam keluarga dan lingkungan. Menceritakan pengalaman terlibat dalam kelompok kegiatan umat beriman. Menjelaskan peranan keluarga, lingkungan, dan paroki sebagai wadah untuk mengembangkan iman.
menemukan hal-hal penting dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan kitab suci Kis 2 ayat 41 sampai 47. Menuliskan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan iman di dalam keluarga, lingkungan, dan paroki. Menuliskan hasil refleksi tentang usaha untuk memperkembangkan iman. Ya, terima kasih Joel yang sudah membacakan Balik naik indikator. turun lagi bahas. Ayo, itu siapa ya? Di-mute dulu ya. Nanti kalau bicara baru. Ya, ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, tadi di KIS ya. KIS itu kita membacanya adalah Kisah Para Rasul. Nah, ini Bu Guru mengingatkan, Bu Guru yang perhitungkan hadir adalah yang hadir sampai nanti selesai. Ya, Bu Guru akan mendata kehadiran nanti ketika selesai. Jadi siapa yang bertahan sampai akhir itulah yang hadir. Ya, karena ada beberapa indikasi nih modus ya. Pertama datang, lalu pergi tanpa ada kabar apapun. Ya, itu sudah beberapa kali itu Bu Guru mendapatkan. Ya, jadi Bu Guru akan menghitung yang hadir itu adalah yang sampai akhir ya, yang istilahnya setia sampai akhir ya. Nah, nanti setelah doa penutup ya, Bu Guru ada permainan ya. Permainan mencari harta karun ya, akan mencari harta karun. Itu nanti setelah doa penutup ada permainan mencari harta karun ya. Bagaimana tata caranya nanti akan diumumkan. Nah, kita lihat berikutnya. Bu Guru punya gambar. Kalau kamu melihat gambar ini, ya, apa yang terlintas dalam pikiranmu? Ya, melihat gambar ini. Tanaman mati. Hah? Tanaman mati. Tanaman mati. Ya, menurut Flo, tanaman itu bisa mati karena apa, Flo? Karena nggak dijaga, Karena nggak diurus. tidak diurus ya, tidak diurus. Tanaman ini tanamannya sudah mati atau belum ya? Layu. Layu ya. Tanaman ini dalam keadaan layu ya. Yang sebelahnya sih masih agak lumayan ya. Sebelahnya ini sudah mulai layu. Nah, kira-kira apa yang membuat tanaman itu menjadi layu? Tadi salah satunya kata Flo itu karena tidak diurus. Apakah ada hal lain lagi? Nggak disiram. Tidak disiram. Ada lagi? Kurang cahaya matahari. Kurang cahaya matahari. Oke, kalau kita di rumah tuh nanam, kalau kurang cahaya matahari, Tidak diberi tumbuh pupuk. ya. Jangkung-jangkung lama-lama layu. Apa tadi? Siapa tadi ada suara yang mengatakan, tetapi karena Bu Guru sedang bicara, jadi Bu Guru Tidak diberi pupuk. Oh, tidak diberi pupuk. Ya, betul. Itu siapa tadi menjawab? Banyak banget ya menjawab. Oke, nah ini pertama. Jadi kita lihat ada tanaman yang sudah layu, lalu yang sementara satunya itu sepertinya juga mau ikut-ikutan tuh ya, mau ikut layu. Nah, kalau yang ini, gimana? Tanamannya ini sama nggak nih? Yang gambar yang di kiri dengan yang kanan, jenis tanamannya sama nggak? Sama. Sama, Bu. Tapi bagaimana kondisinya yang sebelah kiri dan sebelah kanan? Yang kiri mulai layu, yang kanan masih bagus. Yang kiri mulai layu, yang kanan masih bagus. Apa yang membuat bahwa yang kanan itu masih dalam kondisi masih bagus? Karena dia mendapatkan apa yang dibutuhkan tanaman secukupnya. Karena dia mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh tanaman itu. Nah, gambar yang A ini bisa nggak menjadi seperti gambar yang kanan itu bisa nggak menjadi seperti yang sebelah kiri? Bisa. Bisa. Kalau tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nah, kalau sebelah kiri bisa nggak menjadi seperti yang di sebelah kanan? Bisa. Bisa. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan alasannya mengapa ya?
tema ini, ya, temanya kan tadi apa temanya? Boleh dilihat bukunya yang sudah punya buku ya, yang sudah punya buku. Coba kamu lihat halaman 46. Ya. Iman berkembang dalam kebersamaan. Nah, sekarang siapa yang kiranya bisa memberi alasan mengapa ya judul ini kok Bu Guru menampilkan dua gambar ini? Nah, siapa yang bisa? Halaman berapa, Bu? Halaman berapakah itu? Halaman 46. Ya, siapa yang bisa mencari kaitannya atau hubungannya antara gambar ini dengan tema kok iman berkembang dalam kebersamaan? Siapa yang mau mencoba? Guru catat namanya nih yang memberikan pendapatnya. Apa kaitannya? Judul pelajaran hari ini dengan tadi gambar yang ini, ya. Kemudian juga dengan gambar yang ini. Ya. Siapa yang menemukan kaitannya tema itu dengan dua gambar tentang tanaman ini? Ada tanaman yang segar, ada tanaman yang sudah mulai layu. Siapa? Silakan yang mau mengemukakan pendapatnya, tidak perlu takut salah. Floresita, silakan Flo. Dalam iman manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas memasuki hidup manusia yang serba terbatas menyapa dan memanggilnya. Meskipun iman lebih bersifat personal, namun dalam usaha mengembangkan iman, kita perlu kebersamaan dalam jemaat agar iman kita makin dikuatkan dan diteguhkan dalam perjumpaan dengan saudara-saudara seiman. Lalu kaitannya dengan gambar ini? Iman itu nggak bisa dikembangkan Apa? Iman itu? Tidak bisa dikembangkan sendiri. Iman itu tidak bisa dikembangkan sendiri. Tidak bisa ya? Tidak bisa dikembangkan sendiri. Jadi harus selalu bersama? Bersama. Harus selalu bersama terus? Iya. Iya. Nah, kita simpan dulu. Oke, yang lainnya ada yang mau mencoba menjawab? Sasya, Bu. Oh, Syasya, silakan Syasya. Iman menyangkut hubungan manusia dengan Allah, sama juga dengan tanaman itu perlu cahaya matahari, air, oksigen, dan pupuk. Oke. Ada yang lain lagi? Ini saya sudah melihat dari sisi yang lain ya. Siapakah yang mau mencoba lagi? Yang lainnya? Ini Bu Guru mencatat namanya baru ada Joel tadi yang bersedia memimpin doa. Bukan Joel memimpin doa tadi yang menjawab, membantu membaca. Lalu Flo, lalu Syasya. Yang lainnya? Lah saya, Bu, dari tadi saya jawab, Bu. Oh, saya sudah jawab dari tadi. Oke, Ray. Ya, silakan. Siapa lagi mau mencoba menghubungkan gambar itu dengan tema? Belum ada lagi? Oke, kita tunda ya. Nanti akan kita temukan ya apa kaitannya tema ini ya dengan gambar ini ya. Satu dua hal sudah mulai disinggung oleh Floresita dengan juga Syasya. Tadi Floresita menekankan bahwa iman itu dikembangkan hanya bersama dengan yang lain, tidak bisa oleh dirinya sendiri. Lalu Syasya tadi menyorot bahwa tanaman itu bisa tetap segar, ya membutuhkan sinar matahari ya karena manusia bergantung pada Allah. Oke, nah kita lihat dulu ya. Iman dan kebersamaan dalam jemaat, ya bahwa kita sebagai orang beriman itu tidak lepas dari jemaat, ya. Kita menjadi bagian dari jemaat. Maka
sebagai bagian dari suatu jemaat. Biasanya ada jemaat gereja Katolik, ada jemaat gereja Protestan. Ya, Protestan juga ada macam-macamnya. Kemudian ada yang Hindu, sudah datang belum ini Wayan? Ada juga yang komunitas komunitas Hindu. Nah, bahwa saya bagian dari komunitas umat beriman itu tidak lepas dari kesatuan dengan jemaat. Maka karena tidak terlepas dari kesatuan jemaat, kita diharapkan mau terlibat, mau berpartisipasi, mau ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan berjemaat. Mengapa demikian? Karena kita ingat kembali bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk individual dan sekaligus adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu makhluk individual, makhluk pribadi, sekaligus adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, ia membutuhkan jemaat. Membutuhkan jemaat untuk dapat memperkembangkan dirinya. Nah, dalam proses memperkembangkan dirinya, ia tidak hanya bersama dengan kesatuan dengan jemaat, tetapi bahwa setiap umat beriman juga secara pribadi, maka tadi kan dikatakan personal ya, seiman secara personal juga. Artinya bahwa secara pribadi dia juga diajak untuk memperkembangkan iman. Jadi, dalam upaya mengembangkan iman, itu bisa dilakukan secara apa dan apa? Jadi, upaya untuk mengembangkan iman itu bisa dilakukan secara apa? Perbuatan. Yang mau menunjukkan sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial? Jadi upaya pengembangan iman bisa dilakukan secara pribadi, artinya saya melakukan untuk saya, ya, dilakukan secara sendiri-sendiri. Ya, misalkan apa yang pengembangan diri dilakukan secara pribadi? Ya doa harian. Ya, ketika saya berdoa sendiri, ketika saya membaca kitab suci, ya, ketika saya mengikuti retret, ketika saya mengikuti rekoleksi, nah itu adalah upaya pribadi saya untuk memperkembangkan iman, ya, dan lain-lain tentunya. Dan upaya pengembangan iman yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, seperti tadi pagi, nah, kita mengadakan renungan harian, ya, itu dalam upaya kita untuk mengembangkan iman, ya, secara bersama-sama, ya. Jadi, Florecita terjawab nggak tadi? Ya, tadi Florecita baru menekankan pada ini, ya, bersama, ya. Jadi ternyata untuk memperkembangkan iman juga diperlukan juga usaha pribadi. Ya, nanti kalau dia ketika tidak ada orang lain, ya jangan-jangan lalu dia tidak memperkembangkan imannya lagi. Kan tidak selalu bahwa kita bisa berada bersama dengan orang lain. Kadangkala suatu saat kita berada dalam situasi sendiri. Nah, kalau kita hanya mengandalkan jemaat, kalau nggak ada berarti kita nggak doa, nggak baca kitab suci, nggak apa-apa gitu. Puasa, pantang ya. Jadi upaya untuk mengembangkan iman ya bisa dilakukan secara pribadi dan juga secara bersama. Dan hendaknya ini dilakukan secara seimbang. Ya, seimbang. Tidak hanya melulu, yang penting kan saya berdoa sendiri. Saya nggak usah ke gereja. Yang penting saya rajin berdoa sendiri. Saya baca kitab suci sendiri, nggak perlu ke gereja. Itu juga pandangan yang tidak tepat. Ya. Atau, kan saya sudah ke gereja, saya sudah ikut pertemuan lingkungan, nggak perlu lagi doa sendiri. Ya, ini juga kurang tepat. Ya. Maka doa pribadi atau pengembangan iman secara pribadi, pengembangan iman secara bersama,
itu perlu dilakukan secara seimbang karena saya sebagai pribadi juga adalah bagian dari suatu komunitas, suatu jemaat. Nah, kalau suatu komunitas, suatu jemaat, lalu anggota-anggotanya hanya memikirkan dirinya sendiri, ya maka komunitas menjadi mati. Ya, tidak ada pertemuan, tidak ada kegiatan, aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Nanti dia tidak mengenal siapa yang menjadi anggota komunitasnya. Nah, ini ada beberapa kelompok untuk pengembangan iman yang dilakukan secara bersama. Ya, yang pertama itu bisa dilakukan di tengah keluarga. Nah, keluarga itu juga dikatakan sebagai gereja mini, ya, gereja kecil. Karena ini merupakan persekutuan gerejani yang paling kecil, ya, keluarga. Nah, kemarin kalian sudah mempraktekkan itu doa mohon kerukunan, ya, ada beberapa yang sudah dimasukkan ke YouTube. Ya, Bu Guru sudah lihat, tapi masih banyak juga yang belum mengirimkan. Ya, jadi Bu Guru minta bantuan kirimkan. Kan nanti ada beberapa yang Ibu pilih, ya, apa Ibu pilih, ya. Nanti kalau suatu saat Bu Guru mendapat undangan untuk presentasi moderasi beragama, ya, itu Bu Guru akan beberapa akan Ibu tampilkan tuh di dalam apa di dalam presentasi itu. Maka silakan yang belum buatlah yang bagus, nanti akan Bu Guru pilih. Ya, lalu nanti Bu Guru minta bantuannya lagi. Ya, apa yang kamu rasakan? Nanti bisa kamu tuliskan, bisa kamu japri, bisa dibuat dalam satu lembar PPT, ya, satu halaman PPT. Kamu bisa menuliskan apa kesanmu ketika melakukan doa itu, ya, doa mohon kerukunan umat beragama. Dan Bu Guru harap itu tidak hanya didoakan karena mendapat tugas dari Bu Guru saja, tetapi bisa secara rutin. Mungkin seminggu sekali bersama dengan keluarga, sehingga sungguh-sungguh di dalam masyarakat kita itu kerukunan antar umat beragama tetap terbangun dengan baik. Ya, semangat kebersamaan itu lebih diutamakan, ya, tidak fokus pada perbedaan-perbedaan. Lalu komunitas yang berikutnya yang lebih luas lagi setelah keluarga, ya ini kalau dalam komunitas Katolik itu ada yang disebut dengan lingkungan, ya, ada lingkungan. Atau kalau di tempat lain ada yang menyebutnya stasi, ya, ada yang menyebutnya kring, ya. Jadi kamu kalau di daerah-daerah kalau mendengar kata kring, ya itu kurang lebih sama itu dengan lingkungan. Atau mendengar kata stasi itu bisa juga dengan disamakan dengan lingkungan atau kring, ya. Tinggal istilahnya yang digunakan itu bisa berbeda. Lalu yang berikutnya ada lingkungan stasi, lingkungan paroki, kemudian keuskupan, dan yang terakhir adalah gereja universal. Ya, sekarang Bu Guru tanya, ya, kalau sebuah paroki itu dipimpin oleh seorang apa? Paroki dipimpin oleh seorang pastor, ya, pastor paroki, ya, pastor paroki bisa sendiri, bisa berdua, bisa bertiga, tergantung besar luasnya, ya, banyaknya umat atau luas wilayahnya, juga tergantung tenaga pastornya, ya. Maka ini dibuka lowongan, ya. Bu Guru harap di antara kalian ini generasi muda ada yang mau menjadi pastor di masa depan. Lalu keuskupan, ya. Kalau keuskupan siapakah pemimpinnya? Uskup. Siapa nama Uskup Agung Jakarta? Ignatius Sohario. Lengkapnya, karena sekarang punya gelar baru. Ignatius Kardinal Sohario. Iya, Monsinyur Ignatius, ya. Jadi Ignatius Kardinal. Lalu Gereja Universal. Siapa pemimpin Gereja Universal? Paus. Siapa Paus yang sekarang? Franciscus. Iya, di sini sudah ada, ya kan? Sudah ada tertulis sini, ya, Paus Franciscus. Dia berasal dari mana, ya, Paus Franciscus ini? Argentina. Ya, Argentina. Lihat loh, dia usianya sudah lanjut, ya, sudah lanjut, tetapi masih memimpin Gereja Universal karena memang jabatan Paus adalah jabatan seumur hidup, ya. Nah, lalu jemaat itu menjadi hidup, jemaat menjadi kuat ketika jadi suatu komunitas gerejani ini menjadi kuat, ya, kalau anggota-anggotanya itu aktif, ya, aktif untuk membangun kebersamaan, aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan.
Nah, sekarang Bu Guru ada punya gambar. Nah, ini gambar apa ini? Yang pertama ini. Yang ini gambar apa nih? Orang Iya. yang Ibadah. sedang Ya, gambar orang yang sedang berkumpul melakukan berdoa. ya, ini di suatu lingkungan ya, ada di ini Bu Guru ambil dari internet ya, suatu lingkungan yang ada di Bandung ya, sedang berkumpul nih di rumah jemaat ya, doa bersama. Kalau melihat ada patung Bunda Maria, ini sepertinya ibadat rosario nih ya, ibadat rosario ya. Siapa yang pernah ikut ibadat rosario? Ya, kalau sekarang dua tahun terakhir kita ibadatnya adalah secara online. Nah, ini Marcel tuh setiap malam minggu dia rajin ikut bergabung dengan komunitas Bu Guru ya. Setiap jam 8 malam kita doa Thesaurus setiap malam minggu ya Marcel ya. Sebenarnya lain silakan saja ikut terbuka ya. Berdoa itu tidak ada salahnya ya. Kita berdoa bisa mendoakan banyak hal. Ya, ini jadi satu komunitas ya sedang berdoa bersama. Yang ini yang sebelah kanan. Ya, ini sedang apa ini? Membawa patung siapa ya? Maria. Ya, Bunda Maria. Ini gereja Maria Immaculata, arti Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Jadi ini pada peringatan atau pada hari raya Maria Immaculata, ya gereja ini yang memakai Maria Immaculata sebagai pelindung merayakan pestanya. Ya, ini ada prosesi ya, prosesi Bunda Maria. Ya, Bunda Maria dibawa. Ya, diarak, lalu umat menyanyikan lagu-lagu Maria. Ya, kalau yang gambar yang ini, ini gambar apa yang ini? Nih. Miss Dinar. Ya, Miss Dinar ya. Ini sedang mau memulai suatu perayaan. Ya, ini Miss Dinar. Kalau ini kelompok apa ini? Anggota KUR. Ya, anggota KUR ya, paduan suara ya. Jadi kita sudah melihat gambar, ada 4 gambar ini ya. 4 gambar itu mau menunjukkan kegiatan-kegiatan gereja. Nah, apakah kegiatan-kegiatan itu dapat membantu memperkembangkan iman umat? Bisakah? Bisa. Bisa. Mengapa dikatakan bisa? Siapa yang memberi alasannya? Mengapa dikatakan bisa bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini dapat memperkembangkan iman? Siapa bisa memberikan alasannya? Ini kamu harus mulai berani ya, mulai berani bicara nih, mulai berani bicara, berani mengeluarkan pendapat. Jangan sampai sebenarnya pendapatmu itu sama nanti mungkin dengan yang Bu Guru ucapkan. Tetapi karena kamu ragu-ragu, kamu malu-malu jadi menyesal. Aduh, padahal pendapatnya sama ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu. Kalau salah ya kita dalam proses ya kan. Ya, seperti tadi kan yang flow itu melihat satu sisi, nah sekarang ternyata ada sisi lain yang belum disebutkan ya, namanya proses pembelajaran seperti itu, tidak takut gagal, tidak takut salah ya, kalau salah kan dibimbing supaya sampai pada hal yang benar. Ya, siapa yang mau memberi Bu? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebagai tanggapan manusia kepada Allah atas iman. Ya, dapat dikatakan memperkembangkan iman karena ini merupakan tanggapan manusia atas karya Allah. Oke, boleh. Ya, siapa lagi? Ayo, 27 loh, 27 orang nih. Ya, silakan dikemukakan aja, dijawab langsung aja. Ya, Mas dijawab langsung aja. Untuk melayani Tuhan. Ya, bahwa dapat memperkembangkan iman bahwa kegiatan-kegiatan sebagai bentuk melayani Tuhan ini juga bisa membantu memperkembangkan iman. Oke. Siapa lagi?
Tidak ada lagi? Iman yang disertai dengan kegiatan, Bu. Iman yang disertai kegiatan, perbuatan, oke ya. Kemarin kita sudah lihat bahwa iman itu harus diungkapkan ya, diungkapkan dan juga diwujudkan ya. Ada ungkapan iman, lalu ada tindakan-tindakan iman ya, ada pengakuan ya. Pengakuan iman itu berarti diucapkan, kemudian tidak hanya diucapkan, tetapi juga ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan untuk mengungkapkan imannya. Dan ini kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, menjalankan tugas sebagai missioner dengan sungguh, menjadi anggota paduan suara dengan sungguh, kemudian ikut ibadat dengan sungguh, itu sungguh-sungguh ya. Banyak kata sungguh-sungguhnya nih ya. Akan sungguh-sungguh membantu dapat memperkembangkan iman. Karena apa? Ketika dalam kebersamaan dengan umat, dengan yang lain, itu kita merasa bahwa saya tidak sendiri. Ya. Saya beriman itu tidak sendiri, bahwa ada orang lain yang seiman dengan saya, yang sama-sama sedang berdaya upaya untuk memperkembangkan iman agar semakin dekat dengan Tuhan, semakin menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kelompok jemaat yang pertama itu memperkembangkan iman. Ya, jadi kita ingin belajar bagaimana jemaat pertama itu memperkembangkan iman. Ya, karena jemaat pertama itu kelompok yang paling ideal, paling ideal. Ya, harapannya bahwa jemaat kita saat ini bisa meneladan kehidupan jemaat yang pertama. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana jemaat yang pertama ini memperkembangkan iman. Ya, silakan siapa yang mau membantu membaca untuk kita semua? Saya, Bu. Siapa? Moses, Bu. Moses. Ya, silakan Moses. Cara hidup jemaat yang pertama. Kisah para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, terima kasih Moses yang sudah membantu kita bersama untuk menyuarakan ya, untuk membacakan kisah para rasul. Nih Bu Guru tanya lagi, siapa penulis kisah para rasul? Paulus. Paulus? Betulkah Paulus yang menulis kisah para rasul? Yo, betul nggak? Kisah para rasul ditulis oleh Paulus. Siapa nih? Lukas. Oke, betul Lukas ya. Pedro? Ya, Bu. Ya, penulis kisah para rasul adalah Lukas. Ya. Ya, sekarang seperti Bu Guru sudah pernah mengatakan juga ya, Lukas menulis dua ya, Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Nah, sekarang kita lihat mana saja cara hidup jemaat yang pertama yang dapat memperkembangkan iman. Ya, siapa menemukan ayat berapa dan dibunyikan ayatnya? Silakan. Manakah cara hidup jemaat pertama dalam upaya mereka untuk memperkembangkan iman?
Tahu ya siapa yang dimaksud dengan jemaat hidup ini ya, jemaat yang pertama ya adalah jemaat para rasul setelah Yesus naik ke surga ya, setelah kematian Yesus nih. Ya, siapa ini yang menemukan apa yang mereka lakukan untuk memperkembangkan iman mereka? Saya, Bu. Siapa ini? Tadi saya, Bu, siapa? Pedro, Bu. Pedro. Silakan Pedro, ayat keberapa? Ayat 42, Bu. Ayat 42. Yang manakah yang merupakan kegiatan pengembangan iman? Berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa, Bu. Ya, Pedro menemukan bahwa kegiatan mereka untuk memperkembangkan iman itu mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Oke, betul. Nah, ini memecahkan roti. Apa istilah lain untuk memecahkan roti? Istilah lain untuk memecahkan roti apa? Ekaristi. Ekaristi. Oke ya. Jadi memecahkan roti itu sama juga dengan perayaan Ekaristi ya. Jadi karena pemecahan roti itu dilakukan dalam perayaan Ekaristi ya. Memecahkan roti itu berarti mengingatkan kita kepada perayaan Ekaristi. Ya. Ada perayaan Ekaristi, lalu ada yang namanya sakramen Ekaristi. Nah, kalau perayaan Ekaristi boleh nggak diikuti oleh teman kita yang Islam, teman kita yang Kristen, teman kita yang Hindu, teman kita yang Buddha? Boleh nggak? Perayaan Ekaristi boleh nggak diikuti? Orang mau ikut merayakan perayaan Ekaristi atau misa nih lah, misa. Boleh nggak? Enggak. Enggak. Karena mereka ada perayaan masing-masing. Kan kita kalau ada misa sekolah itu mereka ikut. Ya, perayaan Ekaristi atau ibadah, misa ini boleh. Ya, kan juga ada dalam gereja tuh kalau misalkan ada perayaan Ekaristi perkawinan ya, ternyata pengantinnya itu tidak semuanya dari Katolik, misalkan dari Protestan, dari Islam, mereka ke gereja, mereka boleh. Jadi kalau merayakan Ekaristi, misa itu boleh. Yang tidak boleh adalah menyambut sakramen Ekaristi. Menyambut sakramen Ekaristi tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena belum dibaptis. Baptis itu menjadi syarat. Ya, jadi mau hadir ya teman kita yang agamanya Hindu, teman kita yang Buddha mau hadir dalam perayaan Ekaristi, ikut nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah menyambut Ekaristi. Jadi ketika nanti yang lainnya itu menyambut tubuh dan darah Kristus, mereka yang belum dibaptis itu tidak menyambut. Sama seperti Rabu Abu, boleh nggak nih orang yang tidak Katolik menyambut abu? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Boleh atau nggak boleh? Boleh. Boleh. Karena apa? Itu bukan sakramen. Bukan sakramen penerimaan abu ya. Ekaristinya yang nanti perayaan Ekaristinya itu, karena penerimaan abu pun dalam perayaan Ekaristi. Yang nggak boleh nanti kalau menyambut Ekaristi. Jadi hadir ya dalam perayaan Ekaristi lalu dia maju menerima abu, boleh. Karena apa? Itu bukan sakramen. Ya, yang tidak boleh itu kalau itu merupakan sakramen. Ya. Jadi misalkan nanti dalam perayaan Rabu Abu, ini ada orang yang bukan agama Katolik, dia diikut di gereja lalu dia maju menerima abu, boleh. Karena abu tandanya apa? Punya makna apa? Tanda pertobatan. Ya, tanda pertobatan. Selama orang itu tidak bermaksud untuk mempermainkan ya. Kalau untuk hanya main-main ya itu nanti malah mendatangkan dosa ya. Tidak mendatangkan berkat, tidak mendatangkan rahmat, tetapi mendatangkan dosa. Ya, jadi ya harus diingat, dibedakan baik-baik ya. Jadi kalau perayaan Ekaristi boleh siapapun ikut ya. Tetapi kalau menyambut sakramen Ekaristi adalah yang sudah dibaptis dan juga ya sudah menerima komuni pertama ya. Kalau umurnya masih 7 tahun dia sudah dibaptis pun belum boleh menyambut sakramen Ekaristi karena belum menerima komuni yang pertama. Jadi dia saya dibaptis umur 30. Nah, kalau itu langsung ya.
kalau dibaptis dalam usia 30 biasa dia dibaptis, kemudian langsung terima sakramen Krisma, langsung juga terima sakramen Ekaristi. Ya. Oke, jadi di sini paham ya. Pertama tadi Petrus sudah menemukan nih upaya jemaat pertama untuk memperkembangkan iman adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Berarti ini kalau kita melihat tugas gereja, ini dalam bidang apa ya tugas gerejanya? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau dilihat dari 5 tugas gereja, diakonia, ya, itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul itu masuk yang mana? itu Koinonia. Kebutuhan. kerikma, Kerikma ya, bertekun dalam pengajaran para rasul. Pengajaran di sini adalah bisa mewartakan sabda Tuhan, menyampaikan ajaran-ajaran iman. Berarti itu menyangkut tugas ini, kerikma atau pewartaan. Nah, tadi ada yang ini dalam persekutuan. Nah, kalau persekutuan masuk mana? Persekutuan. Koinonia. Nah, persekutuan itu masuk koinonia ya. Mereka selalu berkumpul ya, persekutuan ya, sebagai suatu persekutuan ya dia berkumpul. Kalau nggak berkumpul ya bukan persekutuan. Ya, memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini masuk mana? Memecahkan roti dan berdoa. liturgia, Liturgia. Pinter. Masuk liturgia atau peribadatan. Saya bisa melihat itu ya. Oke, apakah ada yang menemukan lain lagi? Bagaimana mereka memperkembangkan iman? Bu. Ya, siapa? Siapa itu? Tracy, Bu. Tracy, silakan Tracy. Ayat 44 sama 45. Ayat 44 sampai 45 ya, coba saya blok dengan warna yang berbeda karena yang menemukan adalah orang berbeda. Kita pakai warna kuning. Oke, Sabilo warna kuning. Oke. Kata Tracy 44 sampai 45. Ya, coba diberi penjelasannya. Mengapa kamu menemukan ayat 44 dan 45 ini? Dibaca, Bu. Yes. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Oke, mana yang kamu temukan itu sebagai upaya mereka untuk memperkembangkan iman? Bagian manakah? Yang mereka menjadi percaya dan bersatu, terus segala kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama. Semua orang yang menjadi percaya itu tetap bersatu. Oke, kita lihatin dulu. Menjadi percaya dan bersatu. Berarti ini kalau lihat dari sini mana nih? Bersatu, masuk mana? Persekutuan. Ya, persekutuan atau koinonia. Oke. Kemudian menjadi percaya. Menjadi percaya itu karena orang itu menjadi percaya karena apa ya? Kesaksian. Ya, kesaksian. Berarti kalau kesaksian itu tadi masuk mana? Martiria. Ya, martiria. Dan juga ada unsur kerikma. Karena mereka mendengarkan pengajaran para rasul. Ya, jadi mereka menjadi percaya itu karena mendengarkan pengajaran para rasul dan juga melihat cara hidup jemaat. Sehingga mereka mengalami disentuh oleh Tuhan dan menjadi percaya. Dan ketika mereka sudah menjadi percaya, itu memberi diri mereka dibaptis. Dan mereka yang sudah memberikan diri mereka dibaptis, itu tetap bersatu. Oke, keren. Nah, berikutnya tadi Tracy juga mengatakan, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Berarti di sini, di antara kelompok jemaat ini, ada semangat yang disebut dengan semangat apa? kebersamaan, Kebersamaan, atau kita kenal dengan istilah
sosial. Solidaritas. Ya, solidaritas, kesetiakawanan sosial ya. Jadi bahwa ya, setiap orang memiliki kepekaan ya, melihat apa yang dibutuhkan oleh saudara-saudaranya. Ketika melihat ada saudara-saudaranya membutuhkan, ia tidak sayang. Ia menjual harta miliknya dan membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi memberikan apa yang dibutuhkan, bukan memberikan apa yang tidak kita butuhkan. Oh, saya udah nggak pakai lagi, saya kasihkan ke orang gitu. Bukan. Dia memberikan kepada orang lain itu apa yang menjadi keperluannya. Oh, dia lapar, butuh makanan, maka diberi makanan. Oh, dia telanjang, nggak punya pakaian, maka diberi pakaian. Ya, memberikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Mengapa kita kalau memberi itu sesuai dengan keperluannya? Mengapa kalau kita memberi itu disesuaikan dengan keperluannya? Supaya bisa lebih Berguna. Iya, berguna, bermanfaat, ya kan? Kalau orang lapar diberi makanan ya dia akan bermanfaat. Nah, kalau orang lapar diberinya buku, apakah lalu dia ketika baca buku lalu laparnya hilang? Makan buku. Makan buku. Ada yang makan buku lalu menjadi kenyang, ada juga malah sakit, ya kan? Ya, jadi di sini kita lihat jemaat pertama punya semangat sunda. Nah, rupanya semangat ini juga bisa menumbuhkan iman mereka. Karena iman itu juga bertumbuh dari penglihatan, dari hati yang tergerak oleh belas kasihan, lalu terdorong untuk melakukan kebaikan. Oke, keren, Tracy. Ya, silakan. Siapa lagi yang menemukan? Siapa? Sydney. Ya, silakan Sydney. Ayat keberapa? 46. 46. Bagian yang mana? Dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Oke, ini tadi kayaknya hampir mirip dengan ayat keberapa nih? Mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam ayat 42. ayat 42. Oke. Ini berarti kalau lihat dari 5 tugas gereja, ini masuk mana? Bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Masuk yang mana? Koinonia. Koinonia. Oke, betul, koinonia. Kemudian kalau yang berikutnya ini yang memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Ini masuk yang mana? Liturgia dan ada 2 nih, liturgia dan Diakonia. ya, liturgia dan coba kita lihat ya. Di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Koinonia. Ya, kita lihat dia memecahkan roti, tadi sepakat ini liturgia ya. Ya, ini tidak dilakukan rumah masing-masing. Maka mengapa di kalangan kita itu ada perayaan Ekaristi yang boleh dirayakan di rumah untuk keperluan-keperluan tertentu. Karena kita belajar dari jemaat yang pertama. Ya. Kemudian ya, secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, ini berarti mereka sedang memberi kesaksian bahwa menjadi murid Yesus itu hidupnya penuh sukacita, ya, penuh kegembiraan, dan mereka melakukan itu dengan tulus hati. Berarti ini masuknya mana ya kalau memberi kesaksian? Martiria. Ya, masuk martiria. Nah, kita lihat bagaimana jemaat pertama itu memperlihatkan itu. Oke, masih ada lagi? 47 ada nggak 47? Sambil memuji Allah. Ya, sambil memuji Allah.
Oke, ini sambil memuji Allah ya, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang ya. Apa yang membuat mereka ini disukai semua orang? Apa yang membuat mereka disukai semua orang? Ayo tinggal menghubungkan dengan yang apa tadi kita jelaskan di atas. Apa yang membuat mereka disukai semua orang? Ya, siapa? Semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, jadi, mengapa ya? Dan mereka disukai semua orang ya. Yang menjadi alasan mereka disukai semua orang, ya ini nih. Karena mereka ini memperlihatkan cara hidup yang demikian nih. Ya, ini menarik loh bagi mereka. Di mana mereka selalu bersatu, mendengarkan sabda Tuhan, baca sabda Tuhan, merayakan ekaristi, saling peduli satu sama lain, bahkan ada yang rela menjual harta miliknya untuk berbagi. Hidup mereka yang selalu gembira, mereka melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, tak pernah lepas dari memuji Allah. Nah, inilah rupanya cara hidup yang demikian ini menjadi kesaksian. Ya, cara hidup yang demikian menjadi kesaksian yang menarik semua orang. Ya, jadi mereka yang melihat cara hidup para murid itu merasa tertarik. Maka dikatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, jadi daya tarik jemaat yang pertama ini membuat bertambah jumlah murid Yesus. Ya, tetapi yang perlu diingat itu bukan semata-mata usaha mereka. Ada yang menggerakkan, yaitu Tuhan yang bekerja di dalam diri para rasul. Sampai di sini paham? Jadi apa saja yang dilakukan oleh para rasul untuk memperkembangkan iman mereka dalam kesatuan dengan jemaat. Jadi ini mereka lakukan secara bersama-sama. Ya, ketika tindakan ini dilakukan bersama-sama, dia sedang membangun dirinya sendiri, membangun imannya, dan juga membangun iman komunitas. Ya, kayak sekarang kan gerakan vaksin untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika semuanya melakukan vaksin, berarti dia juga sedang menciptakan ya imun bersama, herd community ya, kekebalan bersama, kekebalan masyarakat. Oke, adakah yang mau ditanyakan dengan pembelajaran ini? Jadi apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh jemaat yang pertama ini. Sekarang ini dengan zamannya pandemi, masa pandemi ini, kita kalau rajin melihat di YouTube itu banyak tuh tawaran-tawaran aneka kegiatan ya untuk memperkembangkan iman ya. Ada yang Romon Deso tuh kan, ada Abah, atau Bible Learning dari Father Joseph ya. Ada Romo, banyak itu. Banyak, atau mau dari retret dari Karmel, banyak sekali. Jadi banyak kegiatan yang bisa kita pilih untuk memperkembangkan iman kita sehingga dalam masa pandemi ini kita tidak menjadi kering ya, tidak menjadi tawar hati, tetap punya pengharapan ya. Nah, ini nanti bisa dibaca sebenarnya karena ini adalah tadi yang sudah kita bahas ya. Beberapa poin ini nanti silakan dibaca. Lalu ini tadi kita juga sudah singgung 5 tugas gereja. Ya, bahwa setiap orang yang dibaptis mempunyai tugas ini, bertanggung jawab untuk membangun persekutuan, bertanggung jawab untuk turut serta mewartakan sabda Allah, mewartakan kebaikan Allah. Kemudian juga bertanggung jawab di dalam liturgia peribadatan, ambil bagian tadi menjadi anggota paduan suara, menjadi pelayan itu seperti misdinar, mungkin menjadi prodiakon, menjadi lektor, lektris, ya ini ambil bagian dalam tugas liturgia peribadatan. Kemudian diakonia pelayanan tadi
memperhatikan orang yang membutuhkan, rela memberikan, rela menjual segala sesuatu, dan memberikan pertolongan, bantuan kepada orang yang membutuhkan. Dan kalau ini dilakukan, ternyata ini menjadi kesaksian hidup yang luar biasa. Tanpa kata-kata, dengan tindakan-tindakan, orang bisa tersentuh. Ya, kemudian ini nanti juga ini rangkuman. Ya, silakan dibaca untuk rangkumannya. Ya, kemudian ini untuk refleksinya. Untuk refleksi tidak usah ditulis, tetapi silakan direnungkan sendiri. Ya, untuk refleksi tidak usah dituliskan dan dikirim tidak usah, tetapi untuk dilakukan sendiri. Mengapa refleksi ini penting? Karena refleksi ini penting karena bisa membantu kita untuk mengendapkan pengalaman-pengalaman hidup kita. Sehingga pengalaman itu bisa memberi makna ketika kita merenungkan, kita merefleksikan. Sehingga pengalaman itu tidak hilang begitu saja. Kan ada apa itu ya, semboyan atau logo atau moto yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Ya kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Kenapa kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman? Kalau itu dulu pengalamannya itu kegagalan, jangan sampai kita gagal lagi. Oh, ternyata ketika saya buat itu salah, supaya jangan melakukan hal yang salah ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, ini nanti yang untuk penilaian sikap spiritual, kamu bisa menjawab sendiri nih. Nah, saya selalu beribadah setiap hari Minggu ya, kalau sekarang masih online. Nah, untuk yang gereja Antonius mulai minggu besok yang umur 12 tahun sudah boleh ikut misa nih, yang warga gereja Antonius ya. Umur 12 tahun sudah bisa mulai ikut misa offline dengan syarat sudah vaksin 1 dan 2. Ya, apakah saya selalu mengikuti kegiatan kerohanian di sekolah ya? Kamu jawab sendiri, ikut enggak? Lalu saya selalu siap diberi tugas ketika ada kegiatan kerohanian di sekolah, di kelas, siap enggak? Lalu apakah saya selalu ikut doa bersama di dalam keluarga? Ada enggak kebiasaan doa bersama di keluarga? Nah, kalau ada, apakah kamu ikut atau sering absen? Nah, kalau ada, apakah kamu siap ketika dapat giliran untuk mimpin? Nah, kalau belum ada, kamu bisa menjadi penggerak ya. Sekali waktu setidak-tidaknya dalam keluarga itu doa bersama ya. Karena apa? Doa bersama dapat semakin mengikatkan kekeluargaan di antara anggota-anggotanya. Nah, lalu ini nanti tugas yang untuk dikerjakan penilaian pengetahuan. Nah, ini untuk yang Katolik ya, untuk yang Katolik. Yang untuk yang non Katolik kalimatnya Bu Guru sedikit beda kan, kalau yang tidak Katolik kan tidak mengenal istilah paroki ya kan. Tapi ya ini untuk yang Katolik. Pertanyaan sebenarnya bersama, hanya ada kata-kata yang Ibu Guru ubah. Nah, ini kalau dijawab betul semua, itu skornya apa? Satu ini skornya 5. Nanti di Google Classroom belum Bu Guru tuliskan, nanti Bu Guru tuliskan. Ya, kalau bisa ini dijawab betul semuanya, itu skor maksimal 90 nanti. Lalu ada 5 itu nilai tepat waktu, 5 itu kalau ditandatangani oleh orang tua. Jadi kalau kamu kumpulkan kamu kumpulkan nih 4-4-nya dijawab dengan betul, tapi terlambat tidak tanda tangan, ya udah nilainya 90. Nah, ini buat yang non Katolik ya, buat yang Kristen Protestan atau yang buat yang Hindu ya. Ada pertanyaan sama. Jelaskan peranan keluarga dalam mengembangkan imanmu. Jadi apa saja sudah dilakukan keluargamu dalam upaya untuk mengembangkan imanmu. Lalu jelaskan peranan komunitas berimanmu ya, bisa komunitas gerejamu. Yang gereja HKBP ya, tulis gereja HKBP atau GKI atau apapun ya. Bu Guru ganti istilah lingkungan tadi dengan kata komunitas berimanmu. Lalu bagaimana cara hidup jemaat perdana berdasarkan yang tadi sudah kita bahas, kamu tinggal menuliskan. Menuliskan jangan males-males ya, tulis lengkap, karena itu juga latihan, membantu kamu mengingat. Karena ketika kamu menulis dengan lengkap, lalu kalau ulangan, kamu ingat, oh saya dulu pernah menuliskan. Kemudian yang keempat, memberikan contoh kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan iman yang sudah kamu lakukan bersama ya, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, atau komunitas berimanmu. Ya, apakah jelas pertanyaannya? Ada yang tidak jelas? Ya, jadi ini untuk yang non-Katolik, kemudian ini untuk yang Katolik ya. Nanti Bu Guru share di grup kelas dan juga di GRC belum Bu Guru kirim. Oke, nah kita akan akhiri. Kalau tidak, apakah ada pertanyaan? Untuk seluruh dari awal sampai akhir? Tidak ada?
Ya, kita akhiri dengan doa. Setelah doa baru ada mencari harta karun. Nanti Bu Guru jelaskan prosesnya. Ya, Sharon, masih ada Sharon? Sharon? Ya, Bu. Ya, silakan pimpin doa penutup. Teman-teman dan Bu Marcel, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin selesai belajar. Tuhan Yesus berkati pelajaran yang kami pelajari supaya kami dapat mengerti dan memahami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Jadi nanti yang Bu Guru anggap hadirin tepat waktu. Ya, sekarang kita ke mencari harta karun. Nah, semua boleh main, ya. Tiap pemain boleh mengajukan pertanyaan kepada Bu Guru. Nah, pertanyaannya itu kamu rumuskan, ya, dan Bu Guru itu bisa menjawabnya ya, bukan atau tidak, atau bisa jadi. Jadi ada 3 kemungkinan jawabannya, ya, bukan atau tidak, atau bisa jadi. Ya, jadi rumusan pertanyaannya adalah jangan kamu nanya di mana, ya, pakai apa itu supaya jawabnya iya, bukan atau tidak, atau bisa jadi. Jangan nanya jadi jangan di mana, kemana, bagaimana, ya. Nah, waktunya nanti akan saya beri waktu 3 menit nih. 3 menit dalam proses untuk mengajukan pertanyaan. Lalu tiap pemain tidak boleh, kalau kamu sudah tahu nih bendanya, nggak usah sebutkan bendanya. Tidak usah sebutkan nama benda yang ada di dalam kotak ini. Ya, kalau kamu sudah tahu ya kamu simpan aja dulu. Nah, nanti bagi yang sudah yakin nih, yang sudah yakin benda itu apa namanya, ya, kamu tuliskan di dalam chat, ya, di dalam room chat Zoom ini. Ya, tulis jangan kepada personal, tetapi kepada everyone. Ya, supaya Bu Guru tidak loncat sana loncat sini, ya, everyone, ya. Dan pemenangnya adalah jawabannya yang paling tepat dan dengan waktu tercepat, ya, dengan paling tepat dan waktu tercepat. Dan yang paling cepat dan paling tepat dan tercepat ini kalau ada nanti yang mendapatkan, dan kalau tugas-tugasnya sudah beres semua, nanti kita lihat kalau dia tugas-tugasnya beres semua, ya Bu Guru kasih hadiah 10.000. Ya, yang bisa menebak paling tepat dan paling cepat, lalu semua tugasnya sudah beres, Bu Guru kasih 10.000. Nah, kemarin kelas 8 sudah ada yang dapat. Kelas 7 juga sudah ada yang dapat. Nah, apakah kelas 9 ada yang mendapat? Ya, sekarang Bu Guru atur timer ya. 3 menit untuk proses tanya-bertanya. 3 menit untuk tanya-bertanya. Wah, bahasa mana lagi nih tanya-bertanya. Stopwatch. Kita atur. Penghitung waktu. Siap ya? Ya, kamu ajukan pertanyaan jelas supaya Bu Guru jawabannya juga bisa menjadi jelas. Siap? Bu Guru hitung ya, mulai dari sekarang 3 menit ya. 1, 2, 3. Oke, silakan mengajukan pertanyaan buat Bu Guru. Bu Marcel. Ya? Wait. Ini tanyanya di chat. Pertanyaan ditanyakan kepada Bu Guru supaya Bu Guru bisa langsung jawab. Dan jawabannya itu ya, bukan, tidak, atau bisa jadi. Apakah isinya peralatan? Apa? Peralatan bukan. Peralatan bisa jadi. Alat tulis. Alat tulis bukan. Bentuknya kotak bukan? Bentuknya kotak. Bisa jadi, hanya yang ini tidak kotak. Spidol. Apa? Tempat spidol. Tempat spidol. Bukan. Lu kalau Jadi kamu tidak langsung menunjukkan itunya, tidak menunjukkan bendanya ya. Apa tadi, Ray? Kalau mau jawab. Apa? Kalau mau jawab di room chat. Kalau sudah tahu jawabannya ya silakan tulis di room chat. Ya, silakan, masih punya waktu 3 menit untuk bertanya.
Apakah apakah isi kotak dapat ditemukan di banyak tempat? Bisa jadi. Isi kotaknya berupa Tersebut ada di bengkel. angka. Berupa angka? Tidak. Apakah peralatan tersebut ada di bengkel? Bisa jadi. Apakah gunanya untuk memukul benda? Tidak. Apakah gunanya untuk memperbaiki? Gimana sih itu? Apa gunanya untuk melepas atau memasang obeng? Obeng kan? Tidak. Ayo lainnya bertanya, tidak hanya Re terus nih bertanya. Bendanya pasti ada di rumah nggak? Bisa jadi. Peralatan sehari-hari. Bisa jadi. Apakah peralatan tersebut kali digunakan untuk prakarya sekolah? Bisa jadi. Apakah kegunaannya merekatkan benda? Apa? Apakah kegunaannya untuk merekatkan benda? Merekatkan benda. Kalau merekatkan benda dalam arti apa? Kayak di lem gitu ya? Ya bisa di lem, bisa di selotip, bisa di itu. Bisa jadi. Wah, waktu sudah lewat. Sudah 3 menit, hampir 4 menit. Udah, sekarang silakan tuliskan jawabannya di chat room dan nanti Bu Guru lihat jawaban siapa yang paling tepat. Semuanya, Bu, disebutin. Ya. Enggak, nyebutin nama benda ya, terserah menurutmu tadi berdasarkan apa pertanyaan dan jawaban yang Bu Guru sampaikan, menurutmu itu bendanya apa ya? Benda yang ada dalam kotak ini ya. Nah, nanti kalau Bu Guru katakan tulisnya close, berarti sudah tertutup ya untuk menjawab. Yang setelah ada kata close berarti sudah tidak diperhitungkan lagi. Oke ya, Bu Guru close. Sekarang Bu Guru tulis close berarti tidak menerima jawaban lagi. Apakah ada yang betul? Close. Nah, kita close. Oke, sekarang kita lihat ya jawaban kotak ini ya. Apa isinya dan apakah kalian ada yang betul menjawabnya ya. 1, 2. Sebentar, ini karena masih erasure nih, mesti harus dikembalikan ke home. Udah buka aja, Bu. Bentar. Oke, kita buka. Apa isinya? 1, 2. Ada yang bisa menebak? Apa itu? Jong, Bu. Pasti jong semua, Bu. Apa? Pasti kosong semua, Bu. Lilin. Ya, apa bendanya? Tutup gelas. Astaga. Tutup gelas. Ada yang betul nggak? Di bengkel, Bu. Ya kan kalau orang itu bengkel ada. Kalau dia punya gelas, Oh, yang minum itu kopi ya? kan ada. Maka katakan bisa jadi kan? Emang itu bisa buat perekat ya, Bu? Kan ada. Bisa di itu kalau dia membawa sesuatu supaya nggak tumpah, dia mau mengantarkan, dikasih solatif bisa kan? Ada nggak jawabannya betul? Ada nggak menjawab tutup gelas? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Ada juga. Ya, berarti disimpan hadiahnya untuk pertemuan berikutnya ya. Oke. Kalau begitu Ulang lagi, Bu. Enggak lah, nanti lain kesempatan diganti lagi lah permainannya, diganti lagi lah bendanya, mesti bendanya sama. Makanya tadi karena kamu kurang yang bertanya itu tadi kebanyakan Ray ya, yang lainnya mesti juga banyak mengajukan pertanyaan, semakin banyak mengajukan pertanyaan semakin menjadi jelas arahnya itu kemana. Oke ya, tutup lagi deh. Oke,
Terima kasih untuk kebersamaannya. Kamu akan tetap stay di sini karena akan di pelajaran bahasa Inggris. Mrs. K? Mrs. K masih stay atau sudah? Mrs. K? Nah, anak-anak mau istirahat dulu kali, teacher. Oh ya, silakan. Nah, anak-anak mau istirahat atau mau lanjut? Istirahat aja, Bu. Lanjut aja, Miss, biar lanjut aja, cepat. Miss. Lanjut Nah. aja. Oh, Bu. Gimana? Kalau lanjut baterai saya enggak. Lanjut aja, Miss. Biar cepat. Biar cepat. Ya udah Tapi kalau ya- mau cepat nggak usah ya. Gimana nih? Mau istirahat? Karena ada yang bilang dulu? oke, nggak usah. Istirahat aja kali istirahat aja. Ayo.